Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusni Inayatul Ulia 613310001 dari Prodi PAI. Yang saya hormati Ibu Kurfaida MSI yang selaku pengampu matkul akhlak tasawuf. Saya di sini ingin menyelesaikan tugas UAS matkul akhlak tasawuf yang berjudul Urbanisme atau Tasawuf Kota. Pengertian urbanisme atau tasawuf kota yaitu tasawuf metropolitan atau kota adalah sebuah keajaiban sosial yang dipisahkan oleh meningkatnya antusiasme jaringan metropolitan terhadap latihan tasawuf. Misalnya, zikir berjamaah, istighosah, percakapan logis tentang tasawuf, dan lain-lain. Budaya metropolitan sebagai masyarakat maju yang langsung menghadapi langkah modernisasi yang cepat, tidak diragukan lagi merasakan apa yang disebut sebagai kekenyalan, di mana orang merasa dijauhkan dalam realitasnya sendiri. Mereka menerima bahwa tasawuf metropolitan dapat digunakan sebagai pendekatan untuk memerangi kekonyolan ini dan menemukan kembali bagian-bagian umat manusia yang telah dihancurkan oleh kemajuan. Sejarah singkat adanya urbanisme atau tasawuf. Istilah sufisme metropolitan mulai dikenal setelah Julie D. Howell tahun 2003 memanfaatkannya dalam investigasi antropologis terhadap perkembangan tasawuf yang merajalela di wilayah metropolitan di Indonesia, seperti Paramadina, Takziah, Sejati, Ijnis, Iman, dan lain-lain. Jelas ulasan Howell sekitar saat itu tidak mengesampingkan keajaiban Ustadz Haryono, Ustadz Arifin Ilham, dan A. Eger Discenter, karena ketiga kejadian itu muncul belakangan. Keajaiban penelitian tasawuf Islam yang tak terhindarkan secara khusus dan keduniawian sebagai aturan umum di antara jaringan metropolitan jelas menarik, karena sebelumnya tasawuf sering dikaitkan dengan latihan tradisional pedesaan dan bahkan dianggap sebagai gambar transformasi sufisme tradisional menuju urban sufisme. Tasawuf konvensional sendiri lebih dari sekedar pandangan adat sebagai pendekatan kepada Tuhan. Sementara itu, tasawuf metropolitan berfokus pada desain jawaban dengan menonjolkan kepuasan kebutuhan yang mendalam sebagai alternatif. Keajaiban tasawuf metropolitan itu sendiri dapat dipilah menjadi beberapa hal. Misalnya, tasawuf metropolitan yang bergantung pada jamaah ilim dan diskusi keduniawian. Mempelajari tasawuf itu sendiri dengan munculnya perkumpulan halaqah dan usra dan tasawuf konvensional yang ketat. Penguatan Islam sebagai budaya kemudian pada saat itu menciptakan dengan munculnya item-item sosial yang kemudian pada saat itu memberdayakan pertumbuhan di sekolah-sekolah Islam tertentu. Kita dapat melihat bahwa Islam telah menyebar ke dalam faksi-faksi yang berbeda seperti Islam Wahabi, peran inovator Islam, Islam liberal, Islam konvensional, dan lain-lain. Kesimpulan, urban sufisme merupakan sebuah fenomena sosial yang ditandai dengan mengikatnya gairah masyarakat urban terhadap praktik-praktik sufisme seperti zikir secara berjamaah, istighosah, diskusi ilmiah mengenai sufisme, dan sebagainya. Masyarakat urban sebagai masyarakat modern yang secara langsung merasakan proses modernisasi secara cepat, tentunya merasakan apa yang diistilahkan sebagai absurditas, di mana manusia merasa terasing dalam dunianya sendiri. Mereka meyakini bahwa urban sufisme dapat dijadikan sebagai jalan untuk melawan absurditas tersebut dan menemukan kembali aspek humanitas yang sudah terkikis oleh modernitas. Urban sufisme menawarkan ketenangan hati atau ketentraman jiwa bagi masyarakat urban yang setiap hari disibukkan dengan urusan pekerjaan dan bosan dengan kebisingan hiruk-pikuk keramaian kota. Ketertarikan mereka terhadap sufisme dilatar belakangi oleh motif-motif yang berbeda, sehingga menimbulkan kecenderungan yang berbeda pula dalam mengikuti tren urban sufisme yang sedang marak ke belakang ini.
Demikian dari saya. Apabila ada perkataan yang tidak baik atau tidak benar, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.